September 2025 menjadi bulan yang penuh gejolak di panggung politik Indonesia. Suasana di gedung parlemen memanas, perdebatan sengit terjadi di antara para anggota dewan, dan publik menyoroti setiap langkah pemerintah. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Semua mata tertuju pada siapa yang akan memegang kendali keuangan negara di masa-masa genting ini. Dalam langkah yang mengejutkan banyak pihak, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan besar, mengganti Sri Mulyani Indrawati, sosok yang telah lama menjadi simbol stabilitas fiskal, dengan Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru. Keputusan ini bukan hanya sekadar rotasi jabatan, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa arah kebijakan ekonomi Indonesia akan mengalami perubahan signifikan. Pergantian ini menandai babak baru dalam pengelolaan keuangan negara. Bukan hanya soal nama, tapi juga filosofi dan strategi yang akan diterapkan. Para pejabat tinggi ekonomi berkumpul, membahas transisi kepemimpinan, dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Sri Mulyani dikenal luas sebagai bendahara negara yang sangat disiplin dan konservatif. Selama bertahun-tahun, ia menjaga keuangan negara dengan prinsip kehati-hatian, memastikan setiap rupiah dicatat dan setiap pengeluaran dipertimbangkan matang-matang. Ia selalu menyiapkan cadangan untuk menghadapi masa-masa sulit, dan kebijakannya seringkali menjadi penyeimbang di tengah tekanan politik dan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, pengelolaan utang negara dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap keputusan diambil berdasarkan analisis mendalam, dan prioritas utama adalah menjaga kepercayaan pasar serta stabilitas ekonomi nasional. Ia percaya, disiplin fiskal adalah kunci untuk menghadapi badai ekonomi global. Namun kini, Purbaya Yudi Sadewa hadir membawa semangat baru. Ia dikenal sebagai sosok yang lebih progresif, dengan pandangan bahwa anggaran negara adalah bahan bakar utama untuk menggerakkan roda ekonomi. Bagi Purbaya, dana publik harus segera dialirkan ke sektor-sektor produktif agar pertumbuhan ekonomi bisa dipercepat. Ia mendorong agar uang negara tidak hanya disimpan, tapi juga digunakan secara aktif untuk membiayai proyek infrastruktur, mendukung UMKM, dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurutnya, di tengah tantangan global, Indonesia harus berani mengambil risiko untuk tumbuh lebih cepat dan tidak hanya bermain aman. Perbedaan gaya kepemimpinan ini ibarat dua nakhoda di tengah badai. Satu memilih untuk menjaga kapal tetap stabil, menghindari gelombang besar, sementara yang lain ingin memanfaatkan angin kencang untuk melaju lebih cepat. Keduanya punya tujuan yang sama, membawa Indonesia ke pelabuhan yang aman dan sejahtera, namun dengan cara yang sangat berbeda. Sejak hari pertama, perbedaan ini langsung terasa di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pegawai harus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru, ritme kerja berubah, dan suasana kantor pun dipenuhi dengan harapan sekaligus kecemasan. Semua bertanya-tanya, kemana arah baru ini akan membawa Indonesia? Kini, arah kebijakan fiskal Indonesia benar-benar berubah. Dengan dua nakhoda yang berbeda karakter, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan ekonominya. Apakah strategi baru ini akan membawa Indonesia keluar dari badai, atau justru menambah tantangan? Hanya waktu yang akan menjawab. Purbaya membawa filosofi sederhana, kalau sudah dianggarkan, habiskan. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan cerminan komitmen untuk memastikan setiap rupiah yang telah direncanakan benar-benar digunakan demi kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, anggaran negara bukan hanya deretan angka di atas kertas, melainkan janji kepada rakyat untuk menghadirkan perubahan nyata. Baginya, anggaran negara adalah komitmen, bukan sekadar angka. Setiap keputusan pengeluaran harus didasari pada kebutuhan masyarakat dan potensi dampak positif yang bisa dihasilkan. Ia percaya, jika anggaran hanya disimpan tanpa dibelanjakan, maka peluang untuk memperbaiki kehidupan rakyat akan terbuang sia-sia. Setiap dana yang dialokasikan wajib dibelanjakan, bukan dibiarkan mengendap. Dana yang mengendap hanya akan memperlambat laju pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Purbaya menekankan pentingnya disiplin dalam realisasi anggaran agar manfaatnya bisa segera dirasakan. Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif. Belanja pemerintah digenjot untuk memacu ekonomi. Dengan mempercepat realisasi anggaran, pemerintah dapat mendorong berbagai sektor,
mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Uang yang dibelanjakan pemerintah mengalir ke kontraktor, pekerja, lalu ke pasar, menciptakan efek domino. Setiap proyek yang dijalankan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat daya beli. Perputaran uang ini mendorong permintaan, produksi, dan pertumbuhan ekonomi. Ketika masyarakat memiliki penghasilan, mereka akan membelanjakan uangnya, sehingga roda ekonomi terus berputar dan sektor usaha pun berkembang. Purbaya yakin inilah cara paling efektif untuk menggerakkan ekonomi di masa sulit. Ia percaya, di tengah tantangan global dan ketidakpastian, peran aktif pemerintah dalam membelanjakan anggaran menjadi kunci pemulihan dan pertumbuhan. Ia ingin birokrasi bergerak cepat, bukan menunda-nunda. Setiap proses administrasi harus dipangkas agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit. Dengan begitu, manfaat anggaran bisa langsung dirasakan masyarakat. Dari pembangunan infrastruktur hingga layanan publik yang lebih baik, semua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi Indonesia. Sri Mulyani dikenal sebagai arsitek fiskal yang sangat hati-hati. Prinsip utamanya, stabilitas dan keberlanjutan. Ia kerap mengerem pengeluaran yang tak perlu dan sangat ketat mengelola utang. Pengalaman melewati krisis global mengajarkannya pentingnya cadangan fiskal. Ketika krisis datang, negara harus punya ruang untuk bertahan. Sikap disiplin ini memastikan negara selalu siap menghadapi situasi tak terduga. Purbaya langsung membuat gebrakan besar yang mengguncang dunia keuangan nasional. Ia mengambil keputusan berani dengan memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun dari Bank Indonesia ke 5 bank BUMN terkemuka. Langkah ini bukan sekadar perpindahan dana biasa, melainkan strategi yang dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia lebih cepat dan efektif. Dana sebesar ini sebelumnya hanya parkir di Bank Indonesia, tidak banyak memberikan dampak langsung ke masyarakat luas. Namun kini, dengan dana tersebut dialihkan ke bank-bank BUMN, harapannya manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat. Dana segar ini menjadi amunisi baru bagi bank-bank BUMN untuk menyalurkan kredit ke berbagai sektor, mulai dari pengusaha besar, UMKM, hingga masyarakat umum yang membutuhkan modal usaha atau pembiayaan konsumsi. Tujuan utamanya jelas, meningkatkan likuiditas perbankan agar bank lebih leluasa menyalurkan pinjaman, sehingga roda ekonomi bisa berputar lebih kencang. Dengan langkah ini, diharapkan kredit ke sektor real akan meningkat signifikan. Sektor real seperti perdagangan, manufaktur, pertanian, dan jasa kini punya peluang lebih besar untuk mendapatkan akses pembiayaan. Era uang tidur, di mana dana hanya ngendap tanpa produktivitas, resmi berakhir. Kini, era uang bekerja dimulai. Dana pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nyata. Purbaya ingin bank-bank BUMN lebih agresif dan proaktif dalam menyalurkan pinjaman. Ia mendorong agar bank tidak hanya menunggu nasabah datang, tapi juga aktif mencari peluang pembiayaan baru, terutama di sektor-sektor yang selama ini kurang terlayani. Dengan uang yang kini berputar di sektor real, diharapkan pemulihan ekonomi nasional bisa berlangsung lebih cepat. Aktivitas produksi, perdagangan, dan konsumsi masyarakat akan meningkat, menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya beli. Ini adalah sinyal kuat dari pemerintah bahwa mereka ingin ekonomi bergerak lebih dinamis dan inklusif. Dengan kebijakan ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melesat, membawa manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk memahami perdebatan ini, kita harus melihat kondisi ekonomi 2025. Pertumbuhan ekonomi melambat, hanya 4,87% di kuartal pertama, di bawah ekspektasi. Lembaga internasional pun menurunkan proyeksi pertumbuhan. Aktivitas bisnis lesu, lapangan kerja sulit, daya beli menurun. Penerimaan pajak seret, baru 45,5% dari target hingga Agustus. Defisit anggaran membesar dan harus ditutup dengan utang. Ini jadi beban berat bagi generasi mendatang. Gagasan Purbaya untuk menghabiskan anggaran menawarkan stimulus ekonomi yang cepat. Proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan usaha kecil di sekitar proyek. Efek berantai ini bisa menjaga daya beli masyarakat di masa sulit. Kebijakan ini juga memaksa birokrasi lebih efisien dan akuntabel. Perencanaan dan eksekusi harus lebih cepat,
manfaat program pemerintah bisa segera dirasakan. Namun, percepatan belanja berisiko membuka celah penyelewengan. Pengawasan harus ekstra ketat agar manfaat benar-benar sampai ke rakyat. Pendekatan hemat ala Sri Mulyani menciptakan stabilitas dan kredibilitas fiskal. Investor lebih percaya diri menanamkan modal, nilai tukar rupiah lebih stabil. Dana cadangan yang kuat jadi peredam kejut saat krisis datang. Pemerintah bisa cepat menyalurkan bantuan tanpa panik mencari utang baru. Sikap hati-hati ini ibarat menabung untuk hari tua, berat sekarang, bermanfaat saat krisis. Namun, terlalu hemat bisa membuat stimulus ekonomi kurang terasa. Tantangannya, menyeimbangkan kehati-hatian dan kebutuhan pertumbuhan. Perdebatan dua gaya ini berdampak nyata di kehidupan sehari-hari. Contohnya, program makan bergizi gratis dan pembangunan infrastruktur. Dengan gaya Purbaya, dana cair lebih cepat, manfaat langsung terasa. Namun, risiko pengawasan longgar dan penurunan kualitas bisa muncul. Gaya Sri Mulyani memastikan pengawasan ketat, tapi penyaluran bisa lebih lambat. Kedua pendekatan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang jelas, rakyat menunggu hasil nyata, bukan sekadar janji. Setelah membedah dua pendekatan ini, pertanyaannya, mana yang terbaik untuk Indonesia? Jawabannya tak hitam putih, semua tergantung kondisi ekonomi saat itu. Kebijakan habiskan anggaran cocok saat ekonomi lesu, tapi harus diawasi ketat. Prinsip kehati-hatian penting untuk jangka panjang, agar utang tak membebani generasi berikutnya. Keseimbangan antara stimulus dan disiplin adalah kunci. Pada akhirnya, kebijakan terbaik adalah yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.